Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kullu ma yu'lamu yuqalu likulli maqamin maqalun. Tidak semua yang kita ketahui itu bisa terucapkan. Sebab setiap keadaan dan kondisi itu mempunyai perkataan yang tepat. Nah, begitulah peribahasa indah Arab yang patut untuk terus didengungkan di hari-hari ini. Ini adalah sebuah nasihat penting bagi siapa saja yang diberi karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nampaknya memang sulit untuk dipungkiri bahwa mengetahui saja tidaklah cukup. Mengapa? Karena agar pengetahuan itu jatuh di tempat yang tepat, maka kita membutuhkan pemahaman. Inilah yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah fiqh. Di antara bentuk kepakihannya adalah kemampuan untuk menggunakan lisan sebagai anugerah dan nikmat terbesar dalam diri seorang hamba. Anugerah lisan yang fasih terkadang membuat pemiliknya terbuai. Lisan yang tidak bertulang itu kerap memberikan dampak dan rasa yang keras seperti tulang, bahkan lebih. Ia pun kerap laksana pedang. Jika luka tersayat pedang, tidaklah susah untuk diobati. Tetapi hati yang terluka karena sayatannya, kemana kita hendak mencari penawarnya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang Muslim, "Ya Rasulullah, siapakah Muslim yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan dalam kesempatan lain, beliau juga pernah mengingatkan, barang siapa yang menjamin untuk lisan dan kemaluannya, maka aku akan menjamin surga untuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah duta hati. Jika engkau ingin mengetahui hati seseorang, maka lihatlah apa yang biasa dia ucapkan. Sesungguhnya itu akan menyingkap apa yang di hatinya, sukakah ataupun tidak suka. Hati itu seperti kuali yang mendidih, dan lidah adalah sendoknya. Maka perhatikanlah ketika seseorang berbicara, sesungguhnya ia sedang menyendokkan isi hatinya kepadamu dengan beragam rasa. Entah itu rasa pahit, entah itu rasa manis, rasa asin, rasa pedas, dan lainnya. Sebagaimana engkau bisa merasakan masakan dalam kuali dengan lidah, engkau juga bisa merasakan hati lawan bicaramu dengan gerak lidahnya ketika bertutur kata. Sungguh sangat mengherankan, seseorang bisa dengan mudah menjaga dirinya dari memakan yang haram, berbuat zalim, zina, mencuri, dan dari memandang yang haram. Tetapi dia tidak bisa menahan gerak lidahnya yang lunak tidak bertulang. Bahkan seseorang zahirnya dikenal taat, dikenal berwibawa dan sopan, tetapi dia membiarkan lidahnya mengucapkan kalimat yang dianggapnya sepele, padahal satu kalimat itu saja cukup untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, siapa yang lancang mendahuluiku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku hapus amalanmu. Subhanallah. Ternyata kalimat atau sesuatu yang dikeluarkan dari lisan kita yang dianggapnya remeh ternyata menghapuskan semua amal-amalnya. Hilanglah sholat yang dulu dikerjakannya, lenyaplah puasa yang dulu ditunaikannya, sirnalah zakat, sirnalah qiyam, sirnalah amal kebajikannya. Karena apa?
karena kelancangan lidahnya mendahului apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang menjadikan perkataannya sebagai dari amalnya, niscaya sedikit perkataannya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, hadirin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik semua itu ada dua petaka atau ada dua bencana yang mana kita akan selamat dari yang satunya, tapi belum tentu kita selamat dari yang berikutnya. Dua bencana atau dua petaka itu apa? Yang pertama, bencana atau petaka berbicara, dan yang kedua petaka diam. Seseorang bisa jadi di hari kiamat ia membawa kebaikan sebanyak atau sebesar gunung, tetapi hal itu lenyap karena lisannya yang tidak dijaga. Ataupun sebaliknya, seseorang bisa jadi nanti di hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung, tetapi itu lenyap karena ia dapatkan lidahnya yang tidak dijaga. Ataupun sebaliknya, seseorang ketika di hari nanti ia datang membawa keburukan yang terlampau batas atau tidak diketahui saking banyaknya, itu dihapus karena ucapannya yang dijaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari kita menjaga lisan kita, mari kita memikirkan perkataan kita sebelum mengucapkannya, karena kata tadi, lisan itu atau lidah itu adalah duta hati. Untuk itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Undur ma kila walatang durma qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.